Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Hari ini tanggal 28 Oktober 2024, hari Senin. Rencananya hari ini saya akan pergi kembali ke kampung halaman, yaitu di Magelang, dengan menggunakan armada dari PO Legend dari Magelang, yaitu PO Santoso. Ini adalah plan B, karena sebenarnya plan A-nya saya seminggu yang lalu sudah pesan tiket untuk perjalanan menggunakan TVD karena ingin mencoba jalur selatan. Tapi sehari sebelum berangkatan, pihak manajemen dari TVD menginformasikan bahwa TVD Gold Class yang rencananya akan saya naikin dari Muncul ke Jogja ternyata batal berangkat, sehingga saya harus mencari alternatif kedua. Karena kebetulan saya sedang berada di luar atau di daerah sekitar Polis, jadi saya langsung menuju ke Polis untuk memesan tiket berangkatan hari ini. Dan masih untung mendapatkan bus dari PO Santoso, dan insya Allah masih mendapatkan hot seat. Menurut informasi dari agen, bis akan diberangkatkan sekitar jam 3. Sekarang masih jam 3:15, masih ada waktu 15 menit. Kita coba cek di parkiran ada bis apa saja. Yuk cus. Beginilah suasana terminal Polis Pelawat sore hari ini di sekitar jam 3:04. Parkir hampir penuh karena banyak bis yang belum melakukan pemberangkatan. Sementara beberapa bis masih masuk, seperti bus Juragan 99 yang baru saja masuk dengan julukan Snoopy jurusan Malang. Terlihat di pintu kedatangan ada bus Muji Jaya masuk, sebelahnya ada Sinar Jaya, dan di Zul di belakangnya ada bus DMI. Muji Jaya dengan kelas sleeper memasuki tempat parkir. Dan bis Raya bergerak mundur, sepertinya mau diberangkatkan. Bus Raya istirahat dan servis makannya sepertinya sama seperti dengan PO Santoso. Jadi ada kemungkinan kita akan bertemu dengan bis ini lagi saat istirahat di rumah makan, jika kecepatannya sama. Sinar Jaya 73 RE sepertinya rute Merak Gunung Kidul. Sudah jam 3:04 kawan. Sebaiknya kita ke agen untuk menanyakan posisi bis ada di mana. Menurut petugas agen, ternyata bisnya sudah ada di parkiran. Jadi tadi kelewat, tidak melihat bis itu masuk dari pintu atau gerbang masuk terminal Polis. Ya, benar Pak. Iya, monggo. Bersama Seribi. Parkirnya mepet banget, jadi nggak bisa ambil foto buat tidak jadi thumbnail. Sudah berada di dalam bis kawan.
seperti ini kondisi interiornya. Seperti inilah interiornya, masih interior lama. Jadi lumayan mengingatkan pada zaman dulu terakhir kali menaiki bus dari PO Santoso ini. Oh iya kawan, sebenarnya saya adalah pelanggan lama dari PO Santoso dari tahun 95 sampai tahun 2020. Per tahunnya bisa 4 sampai 5 kali PP. Jurusan Magelang Tangerang ataupun sebaliknya. Saya jadi pelanggan PO Santoso karena keramahan dari seluruh kru dan driver, sehingga saya hampir 25 tahun bersama PO Santoso, bukan karena bisnisnya bagus atau harganya yang murah, tapi karena keramah tamahan itu kemudian menjalar ke seluruh penumpang, sehingga selama perjalanan seperti keluarga. Jam 15.21 bis diberangkatkan. Saya kurang tahu rutenya yang sekarang seperti apa. Kalau dulu habis keluar terminal langsung mengarah ke Tol Kebonanas, tapi saya sekarang nggak tahu rutenya seperti apa. Pastinya akan ada banyak perubahan dengan seiring bertambahnya ruas tol yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Oh iya kawan, PO Santoso ini adalah PO atau perusahaan otobus asli Magelang, berdiri tahun 1970 dengan tagline-nya yaitu melegenda dan tetap terpercaya. Yang saat ini perusahaan sudah diambil alih oleh penerusnya, yaitu Pak Randi Suni. Dulu didirikan oleh Bapak Anwar Sani yang kabarnya merupakan seorang dokter. Markas bis ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Magelang, atau lebih tepatnya sebelah selatan Terminal Tidar Magelang, sebelum Mall Artos. Dulu di masa jayanya, PO Santoso memberangkatkan 3 armada dari Terminal Poris, yaitu seri V, seri N, dan seri U. Tapi hari ini sepertinya hanya memberangkatkan 1 armada, yaitu seri V saja. Seri V ini adalah rute terjauh karena diberangkatkan dari Terminal Merak menuju ke Wonosari, Gunung Kidul. Tidak masuk tol Buaran kawan. Dari sini bisa ditebak bahwa rute penjemputan berikutnya adalah di sekitar Terminal Kalideres, dan kemungkinan besar ada penjemputan-penjemputan lain seperti Jembatan Gantung, Terminal Grogol, dan lain-lain jika itu ada penumpangnya. Tarif di sini dari Tangerang sampai ke Magelang sebesar Rp205.000. Saya mendapatkan potongan Rp20.000 dari harga yang seharusnya saya bayar Rp225.000. Ya, bener kawan, belok kiri. Kita masuk Terminal Kalideres. Berarti ada penjemputan penumpang di Terminal Kalideres ini. Di Terminal Kalideres ini banyak sekali nama-nama bis yang saya belum familiar, karena kebanyakan bis-bis di sini adalah mengarah ke arah barat, arah Banten maupun ke arah Sumatera. Sementara saya belum pernah menggunakan bis untuk pergi ke Sumatera. Kalaupun pernah ke arah barat, saya menggunakan bis pariwisata maupun menggunakan kendaraan pribadi. Kayaknya perlu dicoba nih, naik bis dari Tangerang ke arah barat. Among kau jadi mriki ora apa-apa kok. Ya ora apa-apa nek arene wong iki. Nggih, to mriki ora apa-apa. Samare nang wong iki. Ada wong iki masuk hutan repot. Kalau ada orangnya sih aman-aman saja.
Di Kalideres ada 2 penumpang naik, satu di dalam terminal dan satu lagi di pintu gerbang terminal. Penumpang Kalideres sudah naik semua. Oke kan, saatnya kita nikmati perjalanan dengan bus dari PO Santoso. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Sudah masuk tol dalam kota kawan. Yang paling saya ingat di sini ada gedung Toto, sebuah perusahaan pumping fitting atau keran dan sanitari yang cukup besar di Indonesia. Saya ingat karena saya pernah menjadi bagian dari perusahaan PT Surya Toto Indonesia dan saya pernah mengunjungi gedung itu dari pembangunan sampai dengan digunakan. Selama di dalam tol, bis melaju dengan santai. Sepertinya tidak terburu-buru. Kalau dari pembicaraan, sepertinya ada janji untuk bertemu dengan bus dari unit lain. Dan agak-agaknya ada penggabungan penumpang. Karena kemungkinan bis unit yang satunya penumpangnya tidak penuh. Jadi akan digabung dengan unit ini. Karena unit lainnya masih berada jauh di belakang, maka
bus ini memperlambat laju bis untuk memberikan unit lain agar bisa menyusul. Ternyata unit yang dimaksud adalah unit PO Santoso seri H rute Bogor Yogyakarta. Penumpangnya digabung dengan penumpang seri V, dan bus Santoso seri H akan kembali ke Bogor. Turu di rumah, rasa kerja. Ayo nggih winginane ngenteni rong jam setengah ora teko komentar nek ora komentar ya aku nggih mateni. Penggabungan penumpang ini biasa dilakukan oleh PO Santoso untuk menghemat biaya solar dan biaya tol. Menyimak pembicaraan dari kru dan driver, sepertinya masih ada beberapa titik penjemputan lagi. Di antaranya adalah di pintu tol Cikampek, kemudian rest area 102, dan kemungkinan di Subang juga ada menaikkan penumpang. Dan kita lanjutkan untuk menikmati performa dari bus PO Santoso seri V New Maestro. Unit bus yang kita pakai ini adalah unit bus dari PO Santoso dengan julukan New Maestro dengan rute seri V. Tapi untuk Santoso biasanya seri rutenya suka berganti-ganti. Kadang bisa jalan seri V, kadang bisa seri H, kadang pun bisa seri E, tergantung kebutuhan. Bodinya garapan dari karoseri Trisakti, sampai ke seatnya juga masih asli dari Trisakti. Sedangkan sasisnya sepertinya menggunakan sasis Mercedes-Benz 1521 dengan ciri khas setir tampahnya. Performanya masih enak, tapi sayang tadi tidak sempat mencoba dengan kecepatan tinggi. Kita sudah sampai di tol Cikampek, kawan. Rasanya sudah lama banget tidak melintasi gerbang tol Cikampek ini. Semenjak dibukanya tol Cipali, sudah jarang banget bis-bis yang mengarah ke timur
memasuki pintu tol Cikampek ini. Sesuatu banget sih bisa lewat Cikampek lagi, seperti mengenang masa-masa kejayaan tol Cikampek yang sering terjadi kemacetan di sini. Masih seperti dulu, banyak pedagang asongan yang mencoba naik ke dalam bis. Asongan di sini seperti sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang, dan selama di dalam bis mereka akan menawarkan barang dagangannya dengan teknik marketing yang cukup tinggi. Kalau kemasan lama mah kan cuman satu masa merasa doang ya, rasa original. Mereka akan ikut bis sejauh beberapa kilometer, tergantung dari dagangannya apakah sudah habis atau mungkin penumpangnya sudah tidak mau beli lagi. Baru kemudian mereka akan turun di tempat-tempat tertentu. Nah, promosi dulu. Sehabis menaikkan beberapa penumpang dari depan pintu tol Cikampek ini, bis kembali masuk tol, dan pemerintahan berikutnya adalah di Subang sekitar rumah makan. Nah, ini sebelum kami jual ya Mas ya. Ini sengaja dari kami. Sampai di pintu tol Subang kawan. Dari pintu tol Subang kalau ke kanan kita akan ketemu Rosin Resto, tapi kita ngambil yang ke kiri menuju rumah makan Marconi. Sebelum rumah makan Marconi ada titik penjemputan, dan disinilah titik penjemputannya. Ada penumpang yang akan naik. Sebentar lagi kita akan istirahat dan servis makan di rumah makan Marconi. Sudah termasuk dalam tiket, jadi kita tidak perlu membayar lagi. Tapi servis trip kali ini hanya servis makan saja, tidak ada servis snack maupun air mineral. Saya kurang tahu apakah tidak adanya servis snack ini hanya dari arah barat ke timur, ataukah sebaliknya yang dari timur ke barat juga tidak ada servis snacknya. Terakhir naik bis Santoso, servis snacknya berupa 2 buah biskuit dan 1 air mineral gelas. Sampai rumah makan Marconi. Dulu terakhir kesini parkirannya masih belum rata, masih banyak kerikil-kerikil atau batu-batu. Sekarang sudah rata. Alhamdulillah kawan, sudah sampai di rumah makan Marconi di daerah Subang.
untuk beristirahat selama 30 menit. Yuk kita makan dulu. Terus. Selain bus Santoso, ada PO lain yang melakukan servis makan di sini, seperti Laju Prima, Raya, dan Nusantara, serta beberapa PO lain juga melakukan servis makan di sini. Sayang sekali PO Santoso tidak memberikan tiket makan berupa kupon, sehingga harus menyobek bagian tiket hingga tiketnya rusak, jadi tidak bisa digunakan sebagai koleksi. Menu makan kali ini berupa soto ayam yang khas Jawa karena soto dan nasi sudah dicampur. Saya sendiri tidak terlalu komplain dengan menu soto, karena bagi saya menu soto adalah pas, tidak terlalu kenyang sehingga enak dipakai buat perjalanan jauh. Saya menikmati servis makan dulu kawan, berupa semangkok soto dan ditemani segelas teh manis hangat. Sudah beristirahat selama 30 menit kawan. Sudah pula review eksterior bis dan perut juga sudah kenyang. Saatnya kita melanjutkan perjalanan. Yuk kita kembali masuk ke kabin. Dari tadi saya perhatiin pintu depan, pintu belakang dari bis Santoso selama istirahat kenapa dibuka ya kawan? Apakah ini prosedur untuk PO Santoso seperti ini? Bahkan sampai pintu mesinnya pun dibuka. Inilah penampakan dari dashboard PO Santoso yang menggunakan Mercy lawas. Di sebelah kanan juga ada bis unik kawan, bis Nusantara yang menggunakan bodi klasik dan sasis Scania. Bis belum jadi diberangkatkan kawan, karena masih ada perbaikan. Tadi saya dengar ada masalah lampu rem belakang tidak nyala saat dilakukan pengereman. Jadi ini ada sedikit perbaikan. Rupanya perbaikan tidak berhasil kawan, dan bis ini akan dipaksakan untuk tetap jalan dari barat ke timur, karena hanya bis ini saja satu-satunya yang melakukan perjalanan malam ini dari PO Santoso. Jadi tidak ada bantuan dari tim lain. Kita lanjutkan lagi kawan, menikmati performa dari armada PO Santoso seri V New Maestro.
Tadi kru bus sempat menyalakan musik beberapa saat, tapi kemudian tercium bau asap sehingga musik kembali dimatikan. Sepertinya memang ada masalah dengan kelistrikannya. Beberapa saat kemudian ada keluhan dari penumpang sebelah kiri depan bahwa AC-nya bocor, dan kru segera memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Menurut kru bahwa masalah ini sudah sering disampaikan kepada manajemen, tapi belum ada solusi karena saat diperiksa di garasi AC-nya baik-baik saja. Tak lama kemudian terjadi lagi, AC kembali bocor, dan kali ini lebih meluas sehingga penumpang yang ada di bawah AC bocor harus pindah tempat duduknya. Ada kecurigaan bahwa terjadi konsleting pada instalasi listriknya, sehingga kru memutuskan untuk mematikan AC untuk sementara waktu hingga ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Saat ini driver sedang mencari-cari bahu jalan ataupun tempat yang aman untuk melakukan perbaikan, karena selama perbaikan bis harus berhenti. Lama juga kawan mencari tempat yang aman untuk berhenti melakukan perbaikan, karena memang bahu jalan di tol Cipali ini cukup kecil-kecil. Dan sekarang tambah lagi satu masalah, yaitu hujan. Jadi kebayang kalau AC mati posisi hujan seperti ini. Untungnya ini adalah perjalanan malam sehingga tidak terasa panas walaupun tanpa AC. Akhirnya driver memutuskan untuk mencari flyover agar bisa berteduh selama melakukan perbaikan. Sepertinya kita akan melakukan perbaikan di sini. Di tengah penerangan yang kurang serta guyuran air hujan. Tapi apa boleh buat, harus segera diperbaiki untuk melanjutkan
perjalanan demi keamanan dan kenyamanan selama perjalanan harus diperbaiki di sini. Sekarang kru dan supir sedang mencari sumber konsleting. Ini agak berat, harus bongkar-bongkar dulu dashboard. Kabel yang konslet sudah terlihat kawan, sedang diusahakan untuk bisa ditarik keluar untuk diperbaiki. Dan suasana di luar masih hujan, dan sekarang perbaikannya cukup sulit karena keterbatasan pengetahuan, karena sekali lagi mereka adalah kru dan driver, jadi tidak punya keahlian dalam mekanikal ataupun elektrikal bus. Rasanya sih ingin turut membantu kawan, tapi apa daya, saya juga tidak tahu atau kurang paham mengenai elektrikal kendaraan bus. Yang bisa saya lakukan hanya diam dan memberikan ruang dan waktu kepada seluruh awak bus untuk melakukan perbaikan tanpa kita ganggu, tanpa kita berburu, agar mereka lebih nyaman dalam bekerja. Sekarang saatnya kita sekarang, dan ternyata hasilnya tidak memuaskan karena asi masih ke tempat mati. Sampai dicek di AC bagian atas, ternyata di sana juga tidak ada kerusakan. Setelah sekian lama mencoba, akhirnya kru dan driver menyerah untuk melakukan perbaikan kelistrikan. Setelah koordinasi dengan garasi yang ada di Magelang, akhirnya diputuskan untuk perjalanan dilanjutkan meskipun tanpa AC. Untuk mengurangi panas, maka ventilasi atas bis dibuka. Semoga saja perjalanan ini tidak ada hujan, sebab kalau hujan air akan masuk ke dalam kabin. Oke kawan, kita lanjutkan perjalanan meskipun tanpa AC.
Saya sudah sampai di daerah Weleri. Dari sini perjalanan tidak lagi menggunakan jalan tol, tapi melalui jalan biasa mengarah ke daerah Sukorejo. Dari sini akan banyak titik-titik penurunan penumpang, mulai dari Sukorejo, Candiroto, Maron, Parakan, Temanggung, Magelang, sampai ke Jogja. Dengan adanya trouble kelistrikan tadi, otomatis perjalanan akan jadi terlambat. Tapi biasanya penumpang maklum dan tidak kapok dengan adanya trouble seperti ini. Jangankan bis lama, bis baru pun bisa saja mengalami trouble seperti ini. Biasanya yang bikin kapok adalah masalah-masalah manajemen, seperti seat double atau seat tidak sesuai, atau juga titik penurunan tidak sesuai dengan yang tertera pada tiket. Dan saya berharap pihak manajemen PO Santoso juga bisa mencari solusi masalah-masalah seperti ini, masalah listrikan, masalah mekanik, agar kedepannya pelayanan PO Santoso lebih maksimal. Sate tender kok, Mbak? Si. Hilang. Hilang. Tak terasa sudah sampai di kota Magelang, kawan. Rasanya saya harus segera bersiap-siap untuk membereskan barang-barang agar tidak ada barang yang terlewat atau tertinggal di dalam bis. Saya masih turun di daerah Menowo karena di Canguk masih belum bisa dilalui untuk pergi ke daerah saya, yaitu Kenambangan, sebab pembangunan flyover Canguk masih belum selesai. Kita doakan saja pembangunan flyover Canguk semoga cepat selesai agar lalu lintas keluar masuk kota Magelang jadi lebih lancar.
Baiklah kawan, sampai jumpa lagi nanti di bawah. Alhamdulillah sudah sampai di Magelang dengan selamat. Terima kasih kepada seluruh kru Santoso. Semoga sukses selalu. Dan sepertinya vlog kita sampai di sini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.